Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, para peserta pesantren Ramadan, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang adat basandi syarak basandi kitabullah. Judul pembelajaran kita adalah adat sopan santun di Minangkabau. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, apa manfaatnya kita mempelajari adat sopan santun di Minangkabau? Yang pertama, kita dapat mengetahui adat sopan santun yang ada di Minangkabau. Yang kedua, dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan kita. Dan yang ketiga, kita dapat menghindari perilaku yang bertentangan dengan adat Minangkabau. Ada sebuah pantun, dek ribui rabahlah padi, dek cupak datuk tumangguang. Kalau idui indak babudi, di madu dua kumari cangguang. Anak-anak kami yang kami banggakan, dalam buku Kitab Adat Sopan Santun Orang Minangkabau, karangan B. Datuk Sri Maharaja, setidaknya ada 24 adat sopan santun yang ada di Minangkabau. Dan itu perlu kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ke-24 ini akan kita bahas nanti dalam 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas 12 dari 24 adat sopan santun yang ada dalam buku Kitab Adat Sopan Santun Orang Minangkabau. Adat yang pertama adalah bersalaman. Yang pertama, bersalaman secara umum. Bersalaman secara umum ini berlaku untuk semua adat bersalaman, kecuali dengan perempuan yang bukan muhrim kita. Bagaimana caranya? Ya, bersalaman dengan tangan kanan sambil melihat antara 2 mata orang yang kita salami, sambil tersenyum. Nah, dengan membaca selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kita tanyakan kabarnya. Ba'a kabada, dari mapa atau andak kamani, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersalaman dengan sahabat karib. Kalau bersalaman dengan sahabat karib, sesama laki-laki, guncang tangannya erat-erat, nah, tapi jangan sampai keterlaluan ya. Sedangkan sesama perempuan, nah, cukup kita pegang erat-erat tangannya. Kemudian bersalaman dengan anak-anak. Menyalami anak-anak, terutama anak yatim, kita bersalaman lalu kita usap kepalanya. Dalam agama Islam ini juga disunnahkan seperti itu. Yang keempat, bersalaman dengan ayah atau ibu. Cara bersalamannya adalah dengan 10 jari. Nah, seperti ini. Kita pegang tangannya atau kita cium tangannya sambil membungkukkan badan dan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kelima, bersalaman dengan guru. Caranya dengan sebelah tangan kanan, tapi badan agak dibungkukkan. Kepala agak menekur ke bawah atau sambil mencium tangannya. Sambil juga membaca salawat Nabi. Nah, seperti gambar yang ada di sisi kiri layar ini. Anak-anak Bapak bisa memperhatikan dengan seksama. Kemudian adat yang kedua adalah adat mengangkat tangan.
Kalau menyapa orang dari jauh, biasanya orang laki-laki di Minangkabau itu mengangkat tangan kanannya seperti ini sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Tapi itu pertemuan atau perjumpaan dengan sesama besar gitu. Tapi kalau yang bertemu dengan kita dengan jaraknya jauh dari kita itu orang tua atau orang yang kita muliakan, maka mengangkat tangannya dengan dua belah tangan seperti ini. Seolah-olah kita mau seperti takbir dalam sholat. Nah, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adat masuk kedai. Bila orang Minangkabau mau masuk ke kedai orang, dia menyampaikan salam terlebih dahulu. Kalau orang kedai itu orang Minang atau orang beragama Islam, dia ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum. Nah, sesudah itu dia minta izin untuk melihat-lihat. Sesudah dijawab salam diizinkan, barulah dia masuk ke kedai. Yang keempat, adat masuk rumah. Bila ingin masuk rumah, nenek moyang kita di Minangkabau itu batuk-batuk terlebih dahulu dari luar sebelum naik ke rumah. Tidak beradat kata orang kalau kita langsung saja naik ke rumah tanpa memberitahu terlebih dahulu. Kalau pintu rumah terkunci, maka diketuk-ketuk dahulu. Baca Assalamualaikum. Dipanggil siapa yang patut membukakan pintu. Nah, biasanya yang dipanggil itu kan anak-anak. Nah, mengetuk pintu itu ketuknya yang pelan atau lambat-lambat. Bila sudah dijawab salam dan disuruh masuk, nah, barulah kita masuk ke rumah tersebut. Kemudian berikutnya adat bertemu atau berpisah di jalan. Biasanya orang Minangkabau bila bertemu di jalan, yang menyapa terlebih dahulu itu adalah orang yang lebih tua usianya. Nah, bila yang berkendaraan, maka yang mengucapkan salam adalah orang yang di atas kendaraan. Kalau bertemu dengan orang yang dekat rumah kita, dia lewat di depan rumah kita, maka kita pabasuan, naik ke rumah. Kalau orang itu sudah kita kenal. Gitu. Kemudian yang keenam, adat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kalau kita berjalan, misalkan di sebuah satu jalan, sedangkan di tepi jalan ada orang yang sedang duduk-duduk berkumpul. Gitu. Ketika kita ingin lewat, hendaknya meminta jalan sambil membungkukkan badan, serta tangan kanan memberi isyarat minta lewat. Nah, bila sudah diizinkan, baru kita lewat di depannya. Kemudian yang ketujuh, adat berjalan dengan istri atau keponakan perempuan. Kalau berjalan di kampung-kampung atau di jalan yang sempit, maka suaminya berjalan di depan, istrinya mengiringi di belakang, seperti itu. Nah, bila berjalan dengan keponakan perempuan, mama berjalan di depan sambil membawa ranting atau kayu sebagai pertanda bahwa saat itu dia berjalan dengan keponakan perempuannya, bukan dengan istrinya. Nah, seperti itulah orang di Minangkabau. Yang kedelapan, adat di tempat rapat. Waktu kita masuk ke tempat rapat, terlebih dahulu memberi hormat dengan mengucapkan salam. Perlihatkan laku yang elok, duduk yang sopan, dan dengarkan baik-baik apa yang dirundingkan. Bila menyampaikan pendapat, sampaikan dengan santun. Jangan sampai menyindir orang, merendahkan orang lain. Nah, bila kita berbeda pendapat, maka kita hargai pendapat orang lain. Berikutnya adat dalam jamuan. Orang Minangkabau bila hendak menjamu, maka dipanggilnya dengan sirih dan pinang. Jangan memanggil dengan permen. Nah, sekarang kan banyak terjadi seperti itu. Orang Minangkabau tidak mau naik atau masuk ke dalam rumah seseorang tempat jamuan itu kalau tidak dipersilakan masuk. Kemudian yang ke-10, adat batandang. Batandang ini menumpang tidur di rumah orang. Kalau bertandang ke rumah karib kerabat atau jiran tetangga kita, maka pilih waktu yang tepat pergi bertandang. Jangan setiap hari. Kalau bertandang itu, menumpang bermalam itu jangan lama-lama. Paling lama 3 malam. Boleh bertandang sesudah mendapat izin tentunya dari yang punya rumah. Dan terlebih izin dari kedua orang tua kita. Kemudian yang ke-11, adat kepada ayah dan ibu. Nah,
Nah, ini sering bertemu dan berjumpa dalam kehidupan kita. Apa yang tidak kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mendengarkan serta menuruti kata-kata keduanya. Berdiri menyambut kedatangannya, tidak boleh melintas di depannya, minta doa restu, minta keredoannya, karena redoanya Allah terletak pada keredaan kedua orang tua. Nah, kemudian yang terakhir adalah adat kepada guru. Guru adalah orang yang sangat berjasa, mendapatkan ilmu, memberikan kita ilmu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gitu. Bagaimana kita berakhlak? Gitu. Yang pertama, mendengarkan nasihat dan pengajarannya. Berkasih sayang dengan memperlihatkan wajah yang jernih, gerak-gerik, serta perbuatan yang menyenangkan. Kemudian melihatnya sebagai orang tua kita sendiri. Nah, anak bapak sekalian, itulah materi adat sopan santun kita. Adat sopan santun di Minangkabau pada pertemuan pertama ini. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan kedua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.